Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam waras untuk rakyat Indonesia. Nah, jadi yang nonton video saya ini yang waras saja ya. Pendukung Jokowi nggak usah nonton video saya, nggak suka dia. Nah, kalau saya bicara tentang Indonesia ke depan. Nah, saya Edianto, pimpinan salah satu LSM bernama Tim Pemantau Korupsi Daerah, berkedudukan di Kabupaten Jalbong, Provinsi Bengkulu. Video ini tanggung jawab. Kemudian nanti akan saya buat juga surat seakan kepada pemerintah, pihak-pihak terkait. Itu dasarnya dulu, Pak. Jadi Pak Prabowo yang terhormat, rakyat nih Pak berharap hanya keadilan hukum, keadilan ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan agar rakyat punya duit. Kalau rakyat sudah punya duit, mau bayar pajak berapa? Dibayar sama rakyat. Iya kan? Nah, ada COVID kayak COVID-19 itu, dilawannya COVID. Sehat. Kami di orang dusun ini, orang desa ini sehat. Itu nggak suka juga bansos-bansos itu. Kasihlah pekerjaan, kasih pancing rakyatnya Pak. Jangan kasih ikan, kasih pancing. Kalau ikan cepat habis, kalau pancingnya lama. Itu bahasa saya. Nah, orang yang berbicara seperti saya ini, ya orang luar pemerintahan yang tidak pentingan politik, apalagi uang. Artinya orang yang pendukung berat Pak Prabowo sebagai presiden. Siapapun presidennya. Kita bicara Indonesia. Nah, kemudian orang-orang di luar pemerintah yang mengkritisin, memberi masukan, itu orang yang memiliki jiwa dan semangat nasionalisme seperti saya nih. Saya seorang marhen, ya kan? Saya seorang partai PNI kalau partainya. Kalau nggak PNI saya nggak mau berpartai. Nah gitu. Jadi gini Pak Prabowo. Kita sudah sama tahu Pak, ya 10 tahun di pemerintahan Pak Jokowi ini terdapatlah dugaan korupsi yang cukup banyak. Jadi Bapak tuh istilah orang tuh mau cuci piring lah gitu. Ya kan? Nah, cukup banyak. Yang pertama saya sampaikan tentang ekspor nikel sampai 5,3 juta ton. Itu kata KPK ini, bukan kata saya, kata koran-koran berita itulah. Dan lain sebagainya. Nah, ini kalau tidak ditegakkan, Pak, di era Pak Prabowo ini akan dinilai lemahnya kinerja Pak Prabowo sebagai presiden. Itu dalam tanda kutip ya. Nah, momentum ini akan dimakan oleh lawan politik. Lawan politik Pak Prabowo. Ya orang dalam sendiri. Gitu. Paham Bapak tuh? Nah, kita tidak ingin adanya kejadian seperti di tahun Pak Gus Dur itu dimakzulkan oleh sidang istimewa MPR. Karena lembaga tertinggi negara saat itu masih ada, MPR namanya. Naiklah wakil presiden. Ya kan? Nah, tidak kita harapkan seperti itu. Nah, kalau lemah dalam penegakan hukum, Bapak dinilai kinerja Bapak tuh nggak baik dalam tanda kutip, ya kan? Nah, karena korupsi ini merusak sendi-sendi perekonomian rakyat. APBN defisit Pak saat Pak Prabowo jadi presiden ribuan triliun itu kan. Utang luar negeri kita gimana? Mau dibayar juga. Nah, gitu. Jadi saran saya Pak, saran nih, ide dan gagasan saran ini, Bapak terbitkanlah Perpu tentang penanganan dugaan korupsi itu. Kemudian Perpu tentang mafia hukum. Pengawasan lah di semua struktur. Jadi kalau Perpu mafia hukum, kalau ada aparat hukum yang melanggar hukum, langsung ditindak, copot. Gitu. Nah kemudian rombaklah kabinet itu. Kemudian gantilah jabatan-jabatan Kapolri, jabatan-jabatan Jaksa Agung misalnya. Kalau dinilai tidak baik, jadi gantian dengan yang lain. Pak Listio Sigit bisa jadi menteri apa nanti. Kemudian Pak Burhanuddin jadi menteri apa nanti. Itu.
Nah, itu orang cerdas semua menurut saya. Kita nggak seuzon, polisi banyak baik gitu ya kan. Jadi gantian dengan yang lain. Siapa tahu ada nuansa baru untuk yang kata Pak Prabowo itu menuju Indonesia emas. Itu harapan kita. Nah, jadi kalau kelemahan-kelemahan ini akan dimanfaatkan oleh lawan politik. Ada juga hilir mudik juga berita-berita di video ini. Pak Jokowi di Banjarnegara. Rasa-rasa presiden dalam tanda kutip. Berhentilah Pak Jokowi, pensiun, udah. Kasih masukan negara ini agar baik. Ya kan? Biarlah penegak hukum itu dengan benar. Jangan dicampurin politik. Biarkanlah pasangan ini 5 tahunnya berakhir. Gak usah main politik. Biarkan hukum yang berjalan. Kalau memang pun ada yang salah, dia proses hukum. OCCRP sudah ngomongin Pak Jokowi. Jangan mengelak lagi, Pak. Gugat balik agar bersih Indonesia ini. Gitu, Pak. Bapak kan banyak duit di situ. Banyak Bapak duit tuh. Berani nggak ke Belanda sana? Nggak, nggak benar juga OCCRP itu. Menuduh itu namanya. Buktikan dulu, lapor balik, proses hukum. Ada mahkamah internasional di situ. Ya kan? Namanya International Crime Court, ICC. Tentang pidana juga di situ. Bisa. Kalau penegak hukum dalam negeri tidak melaksanakan penegakan hukum, kalau orang melaporkan ke mahkamah internasional gimana coba? Lebih malu, enak aja kalian yang korupsi. Kami rakyat di menanggung resiko. Susah kami rakyat ini, Pak. Marah saya nih. Kalian korupsi aja kerjanya tuh nggak tanggung jawab. Tuntut balik orang yang menuduh korupsi itu. Gitu, Pak. Buktikan dengan penegakan hukum dulu. Ya kan? Gitu. Jangan cengenges-cengenges. Kalian senang-senang makan uang negara. Rakyat yang miskin masuk penjara. Malingnya nggak seberapa. Rugi negara nanti kalau banyak pidana-pidana umum di penjara itu. Gitu dong. Nah, jadi jangan sampai terjadi, Pak, kejadian Gus Dur itu. Itu. Orang-orang di luar itu, Pak, cinta Pak Prabowo itu yang dimasukkan seperti saya ini, orang pecinta berat ini demi Indonesia ini. Ya kayak saya Didu misalnya Rocky Gerung, benar nggak itu? Kalau nggak benar proses hukum. Gitu. Jadi ada penegakan hukum, jangan dibiarkan, Pak. Nah, itu saran saya tuh. Nah, jadi saat ini, Pak, partai politik yang menyorot ini PDIP, cuman partai lain mana? Diam aja itu. Ngerti nggak Anda berpartai itu? Kalau nggak ngerti jangan berpartai. Buat ide dan gagasan rakyat. Bisa nggak? Rubah pola. Eksekutif itu melaksanakan, eksekutor itu melaksanakan program. Ide untuk kalian wakil rakyat yang sudah dipilih oleh rakyat. Itu tugas Anda. Jangan diam aja. Kalau nggak mampu jadi wakil rakyat, nggak usah jadi wakil rakyat. Gantian yang lain. Rubah sistem demokrasi kita. Kalian hanya yang duduk di DPR Senayan sana. Karena Anda banyak duit kan. Rakyat yang cerdas nasi nggak punya duit. Maka nggak bisa duduk di situ. Ya gitu maksud saya tuh. Jadi tanggung jawab dengan resiko. Fungsi pengawasan Anda mana? DPR nih. Budgeting aja tahunya. Apa namanya tuh? Legislasi saja di situ. Gitu, Pak. Jadi Megawati itu baik, Pak, orangnya, Pak. Negarawan itu. Ya kan? Banyak jasa Megawati kepada Pak Prabowo itu. Enggak bisa saya ceritakan di sini. Nggak enak nanti. Saya tahu tuh. Paham saya tuh. Jadi saya akan membuat surat, Pak, laporan. Saya minta hearing kepada Pak Presiden. Kami punya tim. Hukum ada, ekonomi ada, lingkungan ada, gitu kan. Pertahanan ada, semua ada lengkap. Akan mengajukan, mohon direspon, Pak. Kami akan memasukkan kepada Bapak. Ini hak kami rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Tolong kami diterima nanti. Saya Edianto, nanti akan saya kirim suratnya melalui kantor pos. Kalau tidak diterima nanti, kami akan melakukan upaya-upaya MK kan nanti bisa saya MK kan itu. Ya kan? Saya uji undang-undang itu nanti. Saya bisa, Pak, nguji undang-undang. Saya mampu, saya punya duit juga untuk nguji undang-undang ini. Ya kan? Nah, itu. Tanya Pak Soehartoyo itu siapa saya? Ketua MK itu. Ya kan? Nah, nanti saya ajukan itu gugatan ke MK kalau nggak direspon. Bulan 3 ini, Pak, saya mau